Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini masih pagi. Kami ucapkan alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini saya sedang membuat video ya. Sebenarnya tidak ada niatan membuat, kebetulan lagi di sekolah dan punya tugas untuk mengenalkan pengenalan program keahlian yaitu TKJ di SMK Sunan Ampel, sehingga ya sekalian saya buatkan video simple. Mudah-mudahan siswa-siswi mungkin yang belum paham tentang TKJ bisa memahami. Oke, langsung saja akan saya mulai. Tolong nanti cukup melihat ya, didengarkan. Jika mana kurang paham silakan diputar lagi atau mungkin sambil browsing-browsing, cari-cari bahan, karena memang kita tidak bisa berjumpa ya, karena memang keadaan. Paling tidak jangan sampai terputus belajarnya, tetap semangat. Mudah-mudahan kita nanti kedepannya bisa kembali beraktivitas kembali, masuk kembali seperti biasanya. Silakan dilihat di layar. Ini adalah layar komputer saya. Ini saya menuliskan pengenalan program keahlian dan jurusan, yaitu teknik komputer dan jaringan. Sebelumnya saya kenalkan dulu, saya adalah Adi Andriawan. Ya, saya Adi Andriawan, salah satu guru TKJ di SMK Sunan Ampel. Tidak ada fotonya ya, nanti saya tunjukkan videonya. Nah, itu nanti ini saya. Ya, kebetulan saya mengajar teknik komputer jaringan di SMK Sunan Ampel Jombang. Nanti siswa-siswa bisa tanya atau belajar nanti kalau sudah masuk tentang apa sih komputer itu, TKJ itu bagaimana, nanti kita pelajari bersama-sama. Oke, kembali ke laptop ya. Kali ini akan saya jelaskan, tapi sebelumnya ya mari kita kenalan dulu apa sih TKJ itu. TKJ adalah teknik komputer jaringan. Asal usulnya dari mana? Sebuah jurusan itu biasanya punya asal usul. Kenapa kok dinamakan sebuah teknik komputer jaringan? TKJ sendiri itu adalah kompetensi kejuruan. Coba dilihat di layar ini, ada struktur kurikulum. Seumpama kalau memang masih kurang paham ya, coba nanti saya buka-bukakan pengertian ini ya, pengertian struktur kurikulum. Yang intinya bahwa TKJ ini adalah sebuah kompetensi kejuruan yang dipelajarkan di sekolah menengah kejuruan SMK. Turunannya dari yaitu program studi keahliannya yaitu informatika, di mana program studi keahlian teknik komputer dan informatika itu banyak ya. Selain TKJ itu ada multimedia, ada perangkat lunak, RPL dan lain-lain, banyak sekali. Hanya saja kita fokus kepada teknik komputer dan jaringan sesuai yang ada di SMK Sunan Ampel. Program studi sendiri turunannya yaitu bidangnya informasi dan komunikasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Coba kita cek di Wikipedia, sudah saya bukakan bidang keahlian ya. Jadi banyak sekali jurusan di SMK. Jadi harapan saya sedikit memahami. Ada ya, ini kita lihat teknik informatika dan komunikasi. Jadi masih banyak sekali ilmu-ilmu yang dipelajari. Hanya saja kita mempelajari tentang teknik komputer jaringan yang merupakan salah satu dari ini ya, program keahlian dari teknik
informatika. Ini teknik komputer dan informatika. Ada sistem informatika, jaringan dan aplikasi, ini juga ada. Ini biasanya diminta membuat sebuah aplikasi, programmer lah kalau saya bisa bilang. Kalau multimedia ini biasanya untuk editing video, membuat animasi dan sebagainya mengenai multimedia. Kalau perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak ini biasanya membuat ya sama seperti ini, coding, hanya saja dia biasanya fokus ke beberapa platform coding ya. Kalau teknik komputer jaringan ini adalah mempelajari tentang komputer dan jaringan. Iya. Jaringan apa saja? Ya. Jaringan internet, jaringan lokal, jaringan server dan sebagainya. Banyak sekali yang nanti kalian bisa pelajari. Bagaimana mengadministrasi sebuah server, bagaimana untuk membuat security dan sebagainya. Sebenarnya ini saling berhubungan ya. Kalian bisa mempelajari satu, namun nanti akan menjurus ke semua jurusan. Dan saya yakin bahwa siapa yang nanti minat atau belajar tentang teknik komputer dan informatika, saya kira nanti semua akan jadi paham. Hanya saja di SMK Sunan Ampel ini fokus di TKJ. Kenapa kok TKJ? Karena satu memang lebih mudah, ya, lebih mudah dan juga tidak membutuhkan mungkin SDM yang terlalu sulit. Jadi mungkin Anda yang masih awam banget dengan komputer, kalian bisa mempelajari tentang jaringan. Karena kalau RPL sendiri terus sistem informatika itu setidaknya kalian harus sudah paham dasar dari sebuah komputer. Sehingga ya kita ambil paling mudah, karena menurut saya nanti ini menjadi pintu menuju ke bidang yang lainnya sampai ke komunikasi. Ya. Oke, kita kembali ke PPT. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalian yang penting paham bahwa TKJ itu adalah mempelajari tentang komputer dan jaringan. Ya, tentang komputer, baik pengenalan hardware, software dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke pembelajarannya apa. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa TKJ itu mempelajari komputer dan jaringan. Tentu ya salah satunya itu seluk-beluk tentang komputer dan jaringan, yaitu software, hardware. Software itu apa Pak? Software itu perangkat lunak. Contohnya, kalian lihat di komputer kalian pasti ada banyak aplikasi, ya itu yang disebut dengan software, yaitu sebuah perangkat di mana dia bentuknya yaitu bentuk sebuah aplikasi atau bentuk sebuah kode yang digabung menjadi satu, menjadi sistem yang bisa bekerja sesuai perintah-perintah. Apa ya? Salah satunya aplikasi ini. Di HP pun ya sama, software. Dan hardware itu apa Pak? Hardware itu adalah perangkat keras, yaitu perangkat keras yang menjalankan software itu sendiri. Jadi contoh laptop, komputer, HP dan sebagainya itu merupakan hardware. Ya, sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Lah itu nanti kalian dipelajari tentang seluk-beluk dunia komputer, nanti diajarkan. Lanjut ke pelajaran selanjutnya yaitu menganalisa. Ya, ada perangkat komputer bentuknya seperti ini, kok bisa ya gitu. Nah, kalian pasti bertanya kok bisa ya, kenapa ya? Nah, itu nanti kalian analisa. Syukur-syukur nanti bisa menemukan salah satu keahlian kalian, baik itu ya bisa menyelidiki masalah-masalah komputer atau membuat jaringan atau ya mengelola server web dan lain-lain. Karena nanti pelajarannya kurang lebih yang saya tampilkan di sini yaitu menganalisa, mendandani, memperbaiki ya. Memperbaiki kerusakan komputer. Kalau ada komputer rusak, mungkin ya error dan sebagainya, kalian setidaknya bisa menanganinya. Yaitu selanjutnya membuat jaringan. Kalian tahu sekarang serba jaringan ya.
internet terutama. Jaringan internet itu pasti ada penyalurnya, ada transmisinya, ada jalannya, lewatnya. Lewat apa? Lewat Telkom lah, dari provider lah, atau dari lokal lah. Nah, itu nanti kalian yang mengetahui jalannya itu dari mana. Kalian bisa mengelolanya. Oh, jaringan komputer internet ini saya bisa dapatkan dari sini, lalu saya alurkan ke sini dan sampainya ke HP, laptop dan lain-lain melalui hotspot, melalui kabel LAN dan lain-lain. Salah satunya jaringan seperti itu. Selanjutnya yaitu mengelola server web dan lain-lain. Ini sebenarnya tambahannya. Kita lihat nanti kurikulum selanjutnya K13 itu masih ada apa enggak. Tapi setidaknya kalian mempelajari nanti biasanya di kelas 12. Di kelas 12 ini nanti kalian pelajari, biasanya saya ajarkan tentang pengelolaan server dan web. Selain dari jaringan ya sama sebenarnya, hanya saja kalau jaringan ini fisikalnya ada, tapi kalau server dan web ini setengah ada. Jadi server biasanya bisa menggunakan beberapa software. Kalau web ini biasanya menggunakan virtual atau server virtual. Ya bentuknya ya seperti VPS. Ya kalau kalian bingung ya nanti aja dipelajari. Intinya web, server dan lain-lain yang bisa diakses di internet itu biasanya nanti akan kita cari. Lalu semua itu untuk apa, Pak? Ya untuk apa ya? Ya untuk belajar tentunya ya. Kalau kita ketahui bahwa kita lihat zaman sekarang, ya serba teknologi ya. Serba jaringan, serba internet. Coba kalau tidak ada internet. Kalau tidak ada listrik mungkin dulu kalau tidak ada jaringan mungkin biasa ya, karena memang kebutuhan di saat zaman dahulu itu memang belum ada. Tetapi kalau udah zaman milenium ya, zaman milenial, jaringan adalah menjadi kebutuhan primer. Saya kira seperti itu. Kenapa? Karena semuanya menunjang kepada jaringan, baik itu bisnis, baik itu hubungan dan sebagainya, komunikasi, keamanan dan lain-lain itu sekarang sudah serba teknologi. Sehingga semua yang ada pada TKJ, kalau kalian memang benar-benar atau memang sungguh-sungguh dalam belajar tentang TKJ sendiri, untuk dunia kerja peluangnya bagaimana, Pak? Coba kita baca. Jika Anda memang mahir dan paham akan TKJ, nanti saya yakin betul, baik Anda dari background apa saja, Anda akan mendapatkan peluang kerja sangat tinggi. Kok bisa? Ya nggak tahu ya, lihat nanti ya. Sekarang lihat dunia kerja serba teknologi, ya kan? Apapun, ya kan? Pabrik sekarang teknologi, ya. Kantor teknologi. Semuanya setidaknya kalian diminta harus paham yang namanya teknologi. Jika tidak ya jelas nanti akan ketinggalan. Jadi kalau saya bisa melihat peluangnya masih sangat tinggi selama kalau memang benar-benar kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Ya. Tidak harus bekerja menjadi wira swasta juga bisa. Ya, contohnya perkantoran tadi. Kantor pasti butuhkan ya. Apalagi setiap kantor pasti ada komputer. Setiap pabrik itu pasti ada jaringan. Setiap semua kantor ya, baik swasta, negeri dan lain-lain, semuanya pasti punya bidang-bidang tentang komputer, sehingga peluangnya saya kira selalu ada. Untuk bidang yang lain seperti wirausaha, pengusaha, pembisnis juga bisa. Ya kita lihat saja track recordnya anak-anak SMK atau lulusan SMK TKJ. Kita lihat kalau tidak kuliah ya bekerja. Kalau memang bekerja kurang cocok, ingin jadi pengusaha bisa.
Apa pengusaha? Ya, kalian menawarkan keahlian kalian. Karena sangat banyak sekali bidang 3C yang bisa dijual. Ya, salah satunya ya kalian bisa mengelola sebuah jaringan internet, ya kan? Bisa kalian jual lagi. Kalian bisa mengelola server kalian jual lagi. Kalian bisa membuat webpack atau semacam halaman di internet, kalian jual jasa kalian, ya, bisa saja. Atau kalian buka service dan lain-lain, semuanya bisa asalkan kalian memang benar-benar sungguh-sungguh. Jadi saya kira dunia kerja pada 3C itu sangat tinggi. Kembali ke kita masing-masing bahwa kita mau nggak belajar dan belajar lagi agar nanti punya bekal yang siap untuk di dunia kerja. Lanjut ke aktivitas di sekolah. Nah, ini saya lagi di sekolah ya, rame di sini, bangun. Di aktivitas pembelajaran TKC di sekolah ini seperti biasanya. Jadi tidak hanya teori ya. Kalian biasanya di sekolah SMP, MTS atau lainnya biasanya diajari tentang teori saja, tidak ada praktek. Ya, kalau di teknik jelas yang banyak adalah prakteknya. Ada teori beberapa, yaitu tentang mengenalan, memahami tentang komputer. Kalau nanti sudah tahu betul ini itu hardware, software, nanti bisa kita praktekkan, yaitu salah satu dengan kompetensi yang ada. Seperti tadi ya, mengolah jaringan dan lain-lain. Selanjutnya ini saya belum buat, saya buat dulu. Lalu apa yang harus saya siapkan, Pak? Kiranya kalau saya pengen belajar TKC, kiat-kiat apa yang mungkin harus saya siapkan? Yang kalian harus siapkan adalah satu, niat. Ya, kalau kalian nggak niat ya percuma ya. Jadi kalau niat langsung belajar ya belajarlah sungguh-sungguh. Kalau di umur kalian ini waktunya belajar, ya udah belajar aja, nggak usah macam-macam. Jadi nanti niat dulu, saya mau sekolah di SMK Sunan Ampel, niat belajar untuk menambah ilmu, tentunya untuk masa depan kalian, masa depan orang tua, membanggakan orang tua dan keluarga tentunya. Yang kedua selalu berusaha. Maksudnya apa, Pak? Selalu berusaha ini bukan berarti saman dodolan, ndak usah ora. Maksudnya adalah ketika nanti kalian sudah dapat ilmu, sudah dibukakan sebuah gerbang ilmu tentang mungkin TKC, setidaknya kalian pahami itu ilmunya. Setelah kalian pahami, kalian coba ilmunya. Ketika ada masalah, silakan kalian bertanya. Saya kira itu termasuk adalah usaha kalian untuk belajar. Jadi nomor 2, kalian harus selalu berusaha untuk belajar, ya, belajar lagi dan belajar lagi. Kalau tidak bisa, tanya, tidak bayar, silakan tanya aja ke guru, baik guru yang mengajar kalian atau yang memang tidak mengajar. Tanya saja, insya Allah nanti akan diajarkan. Nomor 3, bersungguh-sungguhlah. Ya, dan hormati Bapak Ibu guru. Ya. Selain kalian menghormati orang tua di rumah, kalau di sekolah ya kalian harus sungguh-sungguh, harus hormat Bapak Ibu guru. Karena ya sepintar apapun kalian, nanti kalau tidak ada hormat, tidak ada takdim pada guru, ya saya kira percuma. Memang
Kalau memang kalian pintar sekali di dunia kerja, sukses, dulu tidak pernah menghormati guru, ya memang kalau jadi sukses ya nggak apa-apa, emang rezekinya dari Allah. Tapi menghormati bapak ibu guru itu adalah salah satu pintu jalan keberkahan, ya, agar di keluarga kalian nanti juga berkah, di anak turun kalian berkah. Itulah maksud saya, bahwa kalau kalian belajar ya tentu menghormatilah yang mengajar kalian, baik itu guru muda, guru tua, atau memang siapapun teman kalian yang mempelajari, yang mengajari kalian, ya tetap kalian hormati. Ya. Jadi yang kalian siapkan yang pertama niat. Kalau udah niat ya berusaha untuk belajar. Nggak usah terlalu banyak main boleh, yang penting tahu waktu dan tentunya bersungguh-sungguh menghormati bapak dan ibu guru di SMK Sunan Ampel Jombang. Untuk selanjutnya kita lihat saya akan tunjukkan sebuah jaringan. Memang kalian nanti selanjut di materi di dunia ini itu ada sebuah jaringan besar ya. Kalian bisa mengakses internet seperti ini ya. Ya, kalian bisa mengakses internet ini itu dari mana? Ya, kan penuh pertanyaan, kok bisa ya? Kok bisa ya seperti ini? Kita cari salah satu gambar yang mungkin mewakili semua. Contohnya ini deh, boleh. Ya, ini contoh. Kamu bisa lihat di sini. Ini adalah sebuah jaringan. Ya, ini agak sama aja ya. Sama aja. Ini aja. Kalian bisa lihat gambar di sini. Ini ada berbagai macam komponen hardware ya. Ada laptop, ada komputer, ada printer, ada apa ini? Ada PlayStation ya ini. Ini tulisannya PlayStation, ada handphone, ada komputer lagi atau desktop, ada router, ada ISP. ISP ini adalah operator, yaitu penyedia internet. Kita lihat ini adalah sebuah rangkuman fase jaringan, jenis jaringan yang akan kalian pelajari ketika nanti sudah masuk di SMK. Salah satunya ya nanti ada pelajaran tentang jaringan, pengenalan ISP, operator di Indonesia ini apa aja, dia dapat dari mana dan sebagainya, disalurkan lewat apa, lewat alat apa, kok bisa menyalur ke komputer, kok bisa ke HP. Itu kalian pelajari. Apakah menyalurkan ini susah atau butuh syarat dan sebagainya. Nah, ini ada nomor-nomor, ini apa, ya, nanti kalian pelajari. Selanjutnya yaitu slide baru. Apa saja yang dilakukan saat di SMK? Maksudnya adalah ketika nanti sudah masuk di SMK Sunan Ampel, sudah belajar komputer jaringan, kalian akan dituntut atau paling tidak kalian akan punya target harus memiliki kemampuan setidaknya yaitu teknik komputer dan jaringan. Apa itu? Ya sesuai dengan kurikulum yang akan berlaku nanti. Simpelnya kalian kalau udah kelas 10 ya, kelas 10
kalian akan diajarkan tentang teori komputer ya. Ini pengenalan tentang komputer, baik prakteknya nanti pengenalan analisa, mengatasi problem-problem, troubleshooting pada komputer. Kalian akan diajari di kelas 10 hingga kalian benar-benar paham dan cukup mahir. Ketika nanti di kelas 11 ya, kalian akan praktek kerja lapangan atau sering kita sebut PSG. PSG ini nanti kalian ketika sudah kelas 11 ada kegiatan PSG selama 2 bulan yang nantinya akan ditempatkan di beberapa tempat untuk belajar kalian di lapangan ya. Kalian belajar bekerja, belajar disiplin, belajar kemampuan, meningkatkan kemampuan. Nanti di luar sana kalian akan menjalani PSG selama 2 bulan atau kurang lebih 75 hari. Setelah ujian nanti akan ada ujian sidang PSG nanti yang bisa menentukan lulus atau tidaknya atau naik ke kelas 12. Nanti kelompok ya, jadi kiranya nanti kalau minimal 2 anak satu kelompok atau 4 anak satu kelompok bisa. Tempatnya bebas, memang kalau direkomendasikan dari sekolah ya bisa, kalau memang ada tempat sendiri juga bisa selama tetap memenuhi standar pembelajaran yang ada di SMK. Setelah kalian PSG sudah sidang akan naik ke kelas 12. Di kelas 12 ini nanti kalian benar-benar praktek ya, harus sudah terbiasa dengan komputer. Karena ilmu komputer sendiri ini adalah ilmu kebiasaan ya. Jadi kalian bisa mempelajari sendiri. Sebenarnya kalau ingin belajar sendiri juga bisa. Nanti kalau memang kesusahan langsung ke yang ahlinya. Jadi di kelas 12 ini nanti kebanyakan kalian praktek ya, praktek jaringan tentunya. Nanti karena ada ujian kompetensi keahlian UKK yang mungkin prosedurnya masih sama dengan tahun-tahun kemarin, yaitu mengatur sebuah jaringan, baik itu jaringan mikrotik atau yang lainnya. Jadi nanti akan ada materi-materi tentang mikrotik yang bisa kalian pelajari di kelas 12. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kalian bisa coba belajar atau tanya langsung ke saya. Bisa tanya ke saya melalui email. Saya yakin kalian sudah punya email, bisa langsung tanya ke saya ke adi.endriawan@gmail.com. Kalian bisa email saya, silakan bertanya, boleh. Untuk kali ini, selama ini materi ini kalian ada tugas ya. Sebenarnya bukan tugas, ada sebuah pertanyaan yang kalian harus siapkan dan silakan bertanya ke saya. Kira-kira selama Anda menyimak atau memahami tentang TKJ, ada hal yang mungkin kalian belum paham, silakan ditanyakan ya. Silahkan ditanyakan ke saya, kirim ke email ini ya, email saya ini, silahkan ditanyakan. Kalau memang tidak bisa email, kalian bisa WA saya. Silakan WA saya di mana ya,
di nomor yang ini 0856439093. Silakan kalian chat. Pak, saya mau tanya dari kelas 10, anak baru, siswa baru ingin tanya ini. Kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, kalau memang tidak bisa nanti akan saya tunda jawabannya. Insya Allah akan saya jawab kalau memang bisa saya jawab. Kurang lebihnya terima kasih, mudah-mudahan bisa paham ya. Kalau memang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.